Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1-13. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Renungan hari ini berjudul Perbuatan Besar Allah. Salah satu peristiwa menarik pada zaman gereja mula-mula adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang memenuhi umat Allah di Yerusalem. Seperti kita tahu, keberadaan mereka di Yerusalem dalam rangka menaati perintah agar mereka tinggal di sana untuk menanti-nantikan janji datangnya Roh Kudus. Akhirnya, terjadilah sesuatu yang menggemparkan tepat pada hari Pentakosta itu. Ketika para murid Kristus berada di loteng atas sebuah bangunan di Yerusalem. Lukas jelas mencatat bahwa kerumunan orang yang mendengar suatu bunyi yang aneh itu merasa bingung karena para rasul Kristus itu berkata-kata dalam berbagai bahasa, mulai dari Partia, Media, hingga Arab dan Asia. Menariknya, pesan yang disampaikan lewat berbagai bahasa itu terdengar sama, yakni tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Berita yang memang dimaksudkan untuk dipahami oleh seluruh bangsa pada masa itu, bahwa benarlah Allah sedang berkarya dalam kehidupan para rasul, juga para murid yang berkumpul untuk menantikan hadirnya Roh Penolong itu. Saat ini, Roh Kudus sudah berdiam dalam diri orang percaya. Allah mengharapkan agar mereka yang telah didiami oleh Roh Kudus dapat mewartakan akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang dimulai dari lokasi terdekat di mana orang banyak mengenal dan mengerti bahasa yang dipakai. Sudahkah kita melibatkan diri untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita? Jika belum, ini waktu yang tepat untuk memulainya.
supaya melalui kita Injil diberitakan. Ketika Roh Kudus berkarya, ujungnya selalu memuliakan Allah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.